Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan mengenal, mendownload, sekaligus melakukan instalasi untuk software statistik yang lebih dikenal dengan nama R. Di perkuliahan sebelumnya, kita telah memahami bagaimana pentingnya statistika dalam kehidupan, baik bidang medis, politik, manajemen, maupun pertanian. Kita sebagai akademisi, statistika memiliki peranan yang jauh lebih besar. Bagaimana kita menarik kesimpulan dari suatu fenomena, kita membutuhkan bantuan dari statistik. Kelemahannya, penerapan statistika membutuhkan perhitungan yang tidak sederhana. Sebagai contoh, bagaimana kita mengetahui perlakuan yang kita berikan memberikan efek pada suatu variabel pengamatan, kita membutuhkan suatu teknik pengujian yang lebih dikenal dengan istilah ANOVA. Untuk mendapatkan nilainya, kita harus melalui rangkaian perhitungan, dimulai dari faktor koreksi, jumlah kuadrat perlakuan, jumlah kuadrat total, jumlah kuadrat galat, dan lain sebagainya. Padahal, yang kita ambil hanyalah nilai dari F hitung, yang kemudian akan kita bandingkan dengan nilai F tabel. Untuk menyederhanakan proses perhitungan tersebut, maka kita membutuhkan alat bantu yang lebih dikenal dengan istilah software statistik. Software statistik sangat banyak macamnya, dimulai dari menekankan kepada user interface atau tampilan, dalam arti tidak membutuhkan coding dalam melaksanakan analisis, dan ada yang menekankan kepada keragaman statistik atau kelengkapan statistik, biasanya menggunakan coding atau bahasa pemrograman. Salah satu software yang dikenal luas oleh statistikawan adalah software R. R sendiri diciptakan oleh Ross IHK dan Robert Gentleman pada tahun 1995 sebagai implementasi dari bahasa pemrograman S. Tujuannya untuk mengembangkan bahasa yang fokus kepada analisis data, statistik, dan model grafis. Untuk menjalankan secara baik software R, ada dua aplikasi yang harus terinstall, yaitu R itu sendiri dan R Studio untuk memudahkan coding. Saat ini, software R telah menjadi salah satu software statistik dengan penggunaan paling banyak bila dibandingkan dengan software statistik lainnya. Beberapa keunggulan software R diantaranya adalah open source atau yang lebih dikenal dengan istilah gratis atau free. Software R berada dalam lisensi GNU, gratis saat instalasi, gratis saat digunakan, gratis saat update, gratis saat copy, gratis jika dimodifikasi, gratis saat didistribusikan kembali, bahkan bila teman-teman ingin menjual kembali software R, tidak akan ada yang bisa menuntut teman-teman semua. Sebagai pembanding, beberapa software lain memiliki harga yang lumayan. Sebagai contoh, software Stata memiliki harga jual 395 US dollar, SPSS 30 US dollar, SAS 30 US dollar, bahkan software statistika QC memiliki harga jual 960 US dollar. Jika kita kurskan 1 dolar setara dengan 15.000 rupiah, maka akan nilai dengan 14 juta. Keunggulan yang kedua adalah well support atau memiliki dukungan yang sangat baik. Software R memiliki komunitas besar yang tergabung dalam satu mailing list. Selain itu, terdapat dokumentasi para pengguna yang mudah diakses. Kelebihan tersebut ditambah dengan grup Stack Overflow yang sangat aktif. Maksudnya setiap ada permasalahan dalam penggunaan akan memiliki respon yang cukup cepat. Dan yang terpenting memiliki koleksi package yang dibagikan kepada sesama pengguna. Package merupakan kumpulan dari bahasa perintah khusus. Jadi tidak semua bahasa pemrograman dimasukkan ke dalam software R, sehingga yang akan menyebabkan risiko semakin berat program tersebut. Kita dapat menginstal hanya bahasa pemrograman yang kita butuhkan. Software R dibuat oleh sesama statistikawan dan digunakan juga oleh sesama statistikawan, sehingga siapapun yang tidak memiliki keahlian programming yang dalam dapat dengan mudah memahami bahasa pemrograman R. Dan ada beberapa alasan lain. Software R memiliki popularitas yang paling tinggi bila dibandingkan dengan software sejenis. Bagi yang menguasai pemrograman R, memiliki peluang kerja yang semakin luas. Survei membuktikan bahwa ahli pemrograman R memiliki bayaran paling tinggi bila dibandingkan dengan sistem coding yang lain. Software R mampu menghandle data yang besar dan kompleks. R memiliki fleksibilitas mulai dari statistika dasar hingga Bayesian modeling dalam probabilitas, mampu membuat aplikasi web, membuat tes yang interaktif, bahkan membuat peta GIS dapat dilakukan dengan menggunakan software R. Selain beberapa keunggulan yang dimiliki oleh software R,
Terdapat juga kelemahannya, yaitu tidak berbasis kepada GUI. GUI atau Graphical User Interface dalam bahasa sederhana kita kenal dengan istilah tampilan. Sebagai pembanding, kalian bekerja dengan Windows Explorer. Itu adalah menggunakan GUI base, lebih banyak menggunakan klik. Bandingkan dengan yang menggunakan command prompt, atau yang lebih kenal dengan istilah CLI, Command Line Interface. Lebih banyak menggunakan bahasa pemrograman dengan sedikit sekali klik. Sehingga dalam pengguna R, pengguna harus mengetahui bahasa pemrograman dari perintah yang akan diberikan. Kelemahan yang kedua yaitu definisi yang abstrak. Pengembang atau pembuat bahasa R tidak tergabung dalam satu organisasi, sehingga seringkali terdapat bahasa yang tumpang tindih. Misalkan, kalian ingin memasukkan data ke software R, maka akan ada lebih dari 5 bahasa pemrograman dengan hasil yang sama. Untuk mendownload software R, yang pertama kita lakukan adalah memasukkan alamat website R. Kita dapat menggunakan web browser yang kita miliki dan mengetikkan cloud.r-project.org di toolbar mencari. Jika telah muncul halaman seperti di slide, kita dapat memilih versi R yang akan kita download. Pemilihan versi ini didasari atas dasar tipe operating system yang kita miliki. Sebagian dari kita ini menggunakan sistem operasi Windows, namun bagi yang memiliki laptop Apple, kalian dapat memilih Mac. Kemudian akan muncul halaman seperti ini. Selanjutnya klik di bagian Install R for the first time. Kemudian akan muncul halaman seperti ini. Selanjutnya klik di bagian Download. Setelah itu akan muncul pop-up jendela mini. Kemudian kita klik Save File. Untuk menginstal aplikasi R, kalian dapat mengklik 2 kali di icon software R yang telah di-download. Setelah muncul jendela seperti pada tampilan, langsung klik OK. Setelah itu akan muncul jendela berikutnya, langsung klik Next. Supaya aman, pastikan kalian menginstal program di lokal disk kalian atau di tempat kalian biasa meletakkan instalasi program lain. Jika kalian bingung, tidak perlu dipilih Browse, langsung saja klik Next. Setelah itu, kalian dapat memilih komponen apa saja yang kalian akan install. Pastikan core file dan message translation terpilih. Kalian dapat memilih salah satu di antara 32 bit atau 64 bit, tergantung kepada tipe operating system yang kalian miliki. Jika kalian tidak mengetahui tipe operating system kalian, maka pilih keduanya saja. Tidak apa-apa, resikonya hanya akan memakan memori lebih besar. Selanjutnya klik Next. Pada bagian Startup Option, kalian akan diminta untuk memilih antara Yes dan No. Jika kalian memilih Yes, maka kalian akan ditawarkan beberapa opsi seperti pemilihan jendela program dan tipe halaman bantuan yang akan muncul. Saran saya, serahkan saja ini ke default settingan program yang paling banyak digunakan, sehingga pilih No, Accept Default, kemudian klik Next. Setelah itu akan muncul jendela baru mengenai pembuatan shortcut. Pada bagian ini akan menentukan lokasi shortcut yang kalian buat. Sebaiknya ini tidak usah diapa-apakan. Jika kalian tidak ingin membuat shortcut, sebaiknya bagian ini di checklist. Namun pembuatan shortcut akan membantu dalam mencari program tersebut. Jadi saya sarankan kalian tetap menggunakan shortcut. Setelah itu klik Next. Pada bagian ini kita dapat men-setting tambahan shortcut dan juga registry entry. Untuk tambahan shortcut bagi kalian yang biasa menggunakan desktop dapat di-checklist di bagian Create Desktop Shortcut. Untuk registry entry, pastikan kalian men-checklist keduanya. Selanjutnya klik Next dan instalasi akan berlangsung selama beberapa saat. Saat instalasi selesai, klik Finish. Selanjutnya, kita akan mendownload RStudio. RStudio memiliki fungsi dalam memudahkan coding saat menggunakan software R. RStudio memiliki fungsi dalam memudahkan coding saat menggunakan software R. RStudio sendiri merupakan Integrated Development Environment atau disingkat sebagai IDE dari R yang memiliki fungsi sebagai kode completion, syntax highlighting, smart indentation, dan lain-lain. Kalian bisa mendownload RStudio melalui alamat rstudio.com/product/rstudio/download. Kemudian akan muncul halaman seperti di slide. Selanjutnya kita scroll ke bawah sehingga tampak seperti halaman di slide. Bagian ini
kalian dapat memilih RStudio mana yang akan kalian install, tipe desktop atau tipe server. Perbedaan keduanya terdapat pada kemudahan dalam aplikasi melalui web browser. Tipe desktop hanya dapat digunakan pada PC dan tidak memungkinkan dibuka melalui web browser. Sedangkan tipe server dapat menggunakan web browser dalam menjalankan aplikasi. Tipe server dipilih jika kita ingin menggunakan CPU dan memori lebih besar, sehingga kecepatan olah data bisa lebih efisien. Selain itu, jika kita bekerja dengan tim besar yang tersebar, maka RStudio Server akan sangat membantu. Dan yang paling penting, adanya standarisasi dalam versi paket yang digunakan. Kita akan memilih RStudio Desktop yang free dengan cara klik tombol download. Kemudian, kita secara otomatis akan diarahkan pada bagian ini. Kita dapat memilih download RStudio for Windows. Jika kalian tidak menggunakan Windows, kalian dapat menggerakkan halaman ke bagian bawah dan memilih tipe installer yang sesuai dengan tipe operating system kalian. Untuk melakukan instalasi RStudio, kalian dapat mengklik 2 kali file hasil download kalian. Kemudian kalian pilih Next. Setelah itu kalian dapat memilih folder tempat kalian melakukan instalasi. Folder tersebut tidak berkaitan dengan software R yang sebelumnya sudah kalian install. Namun saya sarankan tetap diinstal di drive C atau tempat yang sama kalian menyimpan OS. Selanjutnya, klik Next. Pada bagian ini, kalian bisa memilih folder start menu tempat RStudio diinstal. Saran saya gunakan folder yang sama dengan R untuk memudahkan pencarian. Kalian tinggal scroll ke bagian bawah hingga bertemu folder bernama R. Setelah itu klik Install. Tunggu beberapa saat hingga instalasi selesai. Jika telah selesai, silakan klik Finish untuk menyelesaikan instalasi. Ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk menjalankan RStudio, yaitu melalui shortcut di bagian desktop, start menu, atau melalui search. Saya akan mencoba membuka melalui aplikasi search. Kita ketikkan RStudio, dia akan muncul seperti ini. Kemudian kita klik di bagian ini. Setelah itu, akan muncul tampilan seperti di layar. Jendela pada RStudio dibagi menjadi 4 kategori, yaitu Source atau dikenal juga sebagai RScript Editor pada kiri bagian atas, Console Editor pada kiri bagian bawah, Workspace and History di kanan bagian atas, serta lain-lain pada kanan bagian bawah. Source Window adalah jendela yang dapat digunakan untuk membuat, mengedit, dan menyimpan skrip R atau bahasa pemrograman R. Pada jendela ini tersedia fitur autocomplete yang akan memudahkan kita dalam membuat skrip. Console window adalah jendela tempat mengeksekusi komen dari skrip R yang dibuat. Skrip tersebut dapat dijalankan dari source editor window pada bagian atas maupun dengan langsung mengetikkan skrip pada jendela ini. Jendela ini akan menampilkan output dari setiap satu proses atau baris komen R yang dijalankan. Jendela ini sebenarnya merupakan tampilan langsung dari setiap proses yang dikerjakan oleh R. Kalau kalian menggunakan R, bukan RStudio, muncul hanya bagian konsol. Berikutnya adalah jendela Environment dan History. Di bagian ini terdiri menjadi beberapa tab, yaitu Environment, History, and Connection. Tab Environment akan menampilkan daftar data dan nilai yang sedang aktif tersimpan di dalam memori RAM. Kita dapat melihat data atau nilai tersebut dengan mengklik nama data tersebut. Tab History akan menampilkan daftar komen yang telah dijalankan sebelumnya dalam satu session yang aktif. Adapun tab Connection merupakan tab khusus yang berkaitan dengan koneksi ke database seperti MySQL, PostgreSQL, Spark, dan lain-lain. Jendela ini merupakan fitur tambahan yang bermanfaat, khususnya dalam manajemen file, menampilkan output komen berupa plot, informasi dan bantuan dalam penulisan script, dan web viewer. Khusus pada tab package, kita dapat melihat daftar library R yang telah terinstall pada PC kita. Apabila kita ingin menambahkan library baru, cukup dengan menekan tombol install, kemudian mengetikkan nama dari library yang ingin diinstal. Demikian panduan pengenalan dan instalasi untuk program R serta RStudio. Semoga ilmu yang kami sampaikan bermanfaat. Jangan lupa untuk mengerjakan kuis di myclass.umy.ac.id/agric dan pilih statistika pertanian.